Rumor transfer Kylian Mbappe kembali menguat usai diberitakan segera meninggalkan Paris Saint-Germain di musim panas nanti. Menurut kabar dari Fabrizio Romano, sang pemain dikabarkan sudah berpamitan kepada rekan satu timnya. Real Madrid langsung tajam gas menuntaskan transfer yang tertunda dalam beberapa musim terakhir. Pemain asal Prancis ini bakal melengkapi kombinasi hebat antara Vinicius Junior, Rodrygo Goes, dan juga Jude Bellingham. Cetak Gol coba merangkum ganasnya lini serang Real Madrid sebagai berikut. Satu musim tanpa striker murni. Rumor transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid sudah panas sejak musim panas lalu. Namun pemain asal Prancis ini batal berseragam Los Blancos. Mbappe memilih untuk bertahan di Paris Saint-Germain demi menghabiskan sisa kontraknya. Gara-gara sang pemain batal pindah, manajemen Los Blancos terpaksa mencarikan solusi yang lain. Keputusannya adalah dengan enggak merekrut striker papan atas sambil menunggu Mbappe berubah pikiran. Padahal Los Blancos punya kesempatan menggait Harry Kane dan juga Dusan Vlahovic. Manajemen El Real hanya memboyong Jose Lomato sebagai striker pelapis. Itu pun hanya sebagai pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. Striker asal Spanyol ini juga lebih banyak diturunkan dari bangku cadangan. Pria 33 tahun ini baru 12 kali diturunkan sebagai starter untuk Los Blancos di seluruh kompetisi musim ini. Pelatih Carlo Ancelotti juga mengubah formasi menjadi 4-4-2 dengan Vinicius Junior dan Rodrygo Goes menjadi duo striker di lini depan. Beruntung Real Madrid punya Jude Bellingham yang bisa menjadi sumber gol alternatif. Dimainkan sebagai gelandang serang, pemain asal Inggris ini semakin subur dalam mencetak gol. Bellingham jadi andalan lini depan Los Blancos dengan kontribusi 20 gol di seluruh kompetisi. Sang pemain juga memimpin gelar top skor La Liga dengan torehan 16 golnya. Don Carleto pun sempat dibuat kaget dengan ketajaman Bellingham di lini depan El Real. Menurutnya, sang pemain benar-benar bisa diandalkan sebagai tumpuan gol. Mempersiapkan skuad musim depan sejak sekarang. Manajemen Real Madrid sebenarnya sudah menggait striker muda potensial untuk musim depan. Los Blancos merekrut Enrique Felipe dari Palmeiras pada Desember 2022. Wonderkid 16 tahun ini diboyong dengan harga mahal senilai 35 juta euro atau 738 miliar rupiah. Real Madrid berhasil menyalip sejumlah klub besar yang juga berminat. Endrick bahkan hampir bergabung ke Chelsea sebelum dibajak oleh Los Blancos. Pasalnya, tim rekrutmen The Blues sudah berhasil meyakinkan orang tua sang Wonderkid. Namun transfer Endrick ke Chelsea itu malah diboikot oleh Todd Boehly. Pebisnis asal Amerika Serikat ini menolak Endrick karena dinilai merusak harga pemain muda. Bomber Brazil ini akhirnya akan menjadi striker masa depan Real Madrid. Namun usia Endrick yang masih terlalu muda dianggap belum siap untuk memimpin lini serang El Real. Sang Wonderkid akhirnya kembali dipinjamkan ke Palmeiras selama 2 tahun. Endrick baru akan memperkuat Real Madrid pada bulan Juli 2024 mendatang. Selama dipinjamkan ke Palmeiras, performa sang Wonderkid terus menanjak. Endrick berhasil membawa skuad Verdão juara Serie A Brazil secara back-to-back. Bukan hanya itu, dia juga semakin tajam dengan mengemas 14 gol di musim lalu. Abel Ferreira sebagai pelatih Palmeiras yakin Endrick masih akan terus berkembang pesat. Manajemen Real Madrid juga sudah mengundang Endrick untuk mengunjungi Santiago Bernabeu. Sang pemain langsung disambut dengan hangat oleh para pemain Real Madrid. Endrick juga diajak untuk bertemu langsung dengan Carlo Ancelotti. Mantan pelatih AC Milan ini sudah nggak sabar ingin melatih Endrick di Los Blancos. Ancelotti mengaku kagum dengan perkembangan pesat sang Wonderkid di Palmeiras. Siap kedatangan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan jurnalis papan atas. Salah satunya datang dari Fabrizio Romano. Jurnalis berpaspor Italia ini bilang kalau Mbappe nggak akan memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Artinya sang pemain akan berstatus bebas transfer pada akhir musim nanti. Kabar tersebut bahkan sudah disampaikan oleh Mbappe kepada rekan-rekan satu timnya. Dalam sesi latihan terbaru, pemain 25 tahun ini memberikan pidato perpisahan pada rekan satu timnya. Namun Mbappe nggak menyebutkan secara jelas klub mana yang akan ditujunya nanti. Meski begitu, Real Madrid disebut menjadi tim yang paling terdepan dalam merekrut sang pemain. Pasalnya hubungan kedua belah pihak masih berjalan dengan baik. Salah satunya dengan Presiden Real Madrid saat ini yakni Florentino Perez. Menurut Fabrizio Romano, hubungan Perez dan Mbappe terjalin sangat harmonis pada 2 tahun terakhir.
Di sisi lain, skuad Les Parisiens sepertinya mulai pasrah dan gerak cepat mengantisipasi kepergian bintangnya. Saat ini PSG gencar dirumorkan dengan 2 bintang Serie A, mulai dari Rafael Leao hingga penyerang tajam Napoli yakni Victor Osimhen. Nyaris tanpa saingan. Peluang Real Madrid untuk mengamankan Mbappe terbuka lebar. Skuad El Real menjadi satu-satunya kandidat terkuat untuk mengamankan jasa sang pemain, sebab saingan lain banyak yang berada dalam situasi yang gak menguntungkan. Contoh Liverpool yang selama ini juga begitu kencang diisukan merekrut Mbappe. Baru-baru ini The Reds diguncangkan dengan kepergian Jurgen Klopp di akhir musim nanti. Padahal Klopp merupakan orang yang paling menginginkan keberadaan KM7. Dengan adanya pelatih baru ini, maka peluang Liverpool dalam transfer ini sepertinya akan mustahil. Lalu ex-AS Monaco ini sempat dikaitkan dengan Barcelona. Klub asal Katalan itu juga ingin mencari penerus dari Robert Lewandowski yang sudah berusia uzur. Namun kemungkinan Blaugrana untuk mendaratkan bintang Prancis ini masih dibilang mustahil. Alasannya Barcelona masih terhalang dengan kebijakan Financial Fair Play atau FFP. Saat ini rumor kepindahan Mbappe ke Real Madrid masih yang paling kencang. Isu tersebut makin diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan rekan senegaranya yakni Aurelien Tchouaméni. Gelandang Prancis itu berharap transfer Mbappe akan terrealisasikan dalam beberapa waktu mendatang. Ngerinya lini serang Real Madrid. Seandainya transfer ini terwujud, maka Real Madrid akan punya lini serang yang mematikan di musim depan. Sejauh ini Real Madrid masih belum terbendung dengan taktik cerdas Carlo Ancelotti. Seperti diketahui, Real Madrid cuma punya satu sosok di ujung tombak murni yang diisi oleh Joselu. Itu pun hanya dijadikan sebagai super sub oleh sang pelatih. Don Carlo lebih memilih untuk mengakali skuadnya dengan beberapa taktik. Salah satunya dengan mengubah formasi paten 4-3-3 menjadi 4-4-2. Kedatangan Mbappe nantinya akan membuat Ancelotti mengembalikan formasinya menjadi 4-3-3. Artinya Rodrigo dan Vinicius Junior akan kembali di posisi asli sebagai winger. Komposisi ini akan menjadi yang paling menakutkan di musim depan. Rodrigo sendiri mengaku kurang nyaman saat diposisikan sebagai striker. Dia mengaku akan lebih tajam saat bermain di sisi kanan penyerangan. Meskipun kurang nyaman, Rodrigo sudah melesakkan 13 gol dan 7 assist dari 35 laga. Hal yang sama juga terjadi pada Vinicius yang menjadi rekan duet dari Rodrigo. Winger Brazil itu mengemas 12 gol dan 7 assist dari 22 laga. Keduanya dianggap akan lebih menggila di posisi sayap setelah kedatangan Kylian Mbappe. Di sisi lain, kombinasi ketiganya akan semakin disempurnakan dengan kualitas dari Jude Bellingham. Saat ini, pemain bernomor punggung 5 itu memang masih absen karena cedera. Dia diperkirakan akan kembali pulih pada awal bulan Maret nanti. Selama ini, Bellingham memang punya tugas ganda di posisi playmaker. Dirinya ditugaskan sebagai pengatur serangan sekaligus penyerang bayangan dari Los Blancos. Setelah kedatangan Mbappe, tugas Bellingham nantinya akan sepenuhnya menjadi pengatur serangan. Pemain 20 tahun ini punya keunggulan umpan-umpan akurat dan punya visi yang luar biasa. Itulah ulasan ganasnya lini serang Real Madrid di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kombinasi Vinicius, Rodrigo, Bellingham, dan Mbappe akan segera terrealisasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.